Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta Tangerang Utara News.com. Pada malam hari ini kita mencoba komunikasi dengan seorang yang untuk Banten mungkin tidak asing lagi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Banten bidang OKK. Assalamualaikum Pak Haji Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat namanya sih tuh bagus, Hadi Mulyana SH. Iya, betul. Ya, betul ya. Betul. Tapi disebutnya panggilan akrabnya Panggilan Cep. Baik Pak Haji, kita langsung saja buka obrolan ini. Baik. Ini pada kesempatan malam hari ini kita berada di benda di dekat sisi Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Ini dalam giat apa Pak Haji? Oh ya, baik, terima kasih. Bahwa malam ini kami itu diundang oleh Kadin Bandara ya. Jadi Kadin Bandara itu kebetulan malam ini mengadakan bukber dan perkenalan pengurus juga. Perlu diketahui bahwa Kadin Bandara itu adalah tubuh atau bagian daripada badan dari Kadin Provinsi Banten. Ya. Jadi dia karena dia sifatnya spesial, dia bukan seperti kabupaten kota. Jadi otoritas Kadin ada Bandara. otoritas bandara, tapi itu bagian daripada Banten. Masa berlakunya pun juga dia akan sama dengan masa berlaku Kadin Provinsi Banten nantinya gitu loh. Jadi tidak tersendiri ya, walaupun Tidak, dia bandara, tersendiri, bandara itu walaupun adalah namanya, memiliki otoritas sendiri gitu ya. Dia badan khusus ya, badan khusus. Yang kenapa? Mungkin boleh saya cerita ya, bahwa kenapa kita mendirikan Kadin Bandara ini adalah bertujuan dalam rangka mempromosikan potensi daerah Banten ini, karena mengingat Soekarno-Hatta ini kan bandara paling terbesar, pintu gerbangnya Indonesia. Betul. Jadi kalau kita anggap ini bahwa kalau diibaratkan seperti etalase lah. Etalase besar yang kenapa tidak dimanfaatkan oleh Banten itu sendiri. Sementara bandaranya juga ada di Banten kan gitu lah ya. Maka dibentuklah Kadin Bandara, badan khusus Kadin ke Bandar Udaraan gitu. Ya, alhamdulillah. Itu dibentuknya setelah Kadin Banten atau memang Kadin Bandara ini sudah terbentuk lebih dahulu? Jadi gini, karena ini badan itu sesuai dengan peraturan organisasi Kadin adalah bagian nomor 39, saya lupa tahun 2005, itu bagian daripada Kadin Provinsi. Ya. Kadin Bandara ini sebetulnya dari 2010 atau 2012 itu sudah pernah ada di sini. Tapi kebetulan memang saya juga terlibat di dalamnya. Itu pernah dibentuk. Nah beberapa tahun kemudian pakem dan baru dibentuk lagi 2 tahun yang lalu. Kita mulai lagi karena memang tujuan mulianya mempromosikan potensi Banten yang ada di Banten gitu. Betul. Sedangkan Bandara Soekarno-Hatta adalah wilayah Banten. Gitu. Nah, Pak Jep, ini manfaat yang diperoleh untuk para pengusaha bila mengikuti menjadi keanggotaan di Kadin ini, manfaatnya seperti apa sih sebetulnya? Gini, Kadin itu adalah wadah organisasi se-Indonesia itu hanya ada satu Kadin. Oke, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 87. Kemudian perubahan anggaran dasarnya itu diatur melalui Kepres Nomor 17 tahun 2010. Ya, di situ dijelaskan fungsi dan peran Kadin. Kadin itu berfungsi sebagai wahana komunikasi, informasi, dan juga sebagai jembatan, katakanlah jembat mediasi di antara sama para pengusaha. Manfaatnya jelas akan banyak informasi yang diperoleh. Kemudian juga selain hanya informasi, juga kami bisa membantu. Misalkan begini, saya punya usaha jual keripik gitu loh ya. Nah ini bisa kita bantu untuk nanti itu baik itu pangsa pasar kepada anggota yang lainnya juga maupun ke ekspor juga gitu. Jadi, loh ya. Bisnis matching lah gitu ya. Jadi B2B juga ya, kaitannya B2B ya gitu ya. Kaitannya artinya kalau banyak ditanya manfaat akan banyak sekali manfaatnya. Karena memang lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah membantu pengusaha ini adalah Kadin. Jadi Kadin itu bekerja bermitra dengan pemerintah. Karena mitra, kepanjang tangan pemerintah. Dan itu jelas-jelas diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 gitu ya. Kemudian dari Kadin Banten ini Pak Haji Cep ada ini nggak ada yang di dalam bentuk implementasi memberikan pembinaan terhadap UMKM yang ada di Provinsi Banten. Oke. Dalam kepengurusan Kadin periode yang sekarang, yaitu 2010-2026,
kita lebih fokus kepada penanganan UMKM, terutama badan usaha mikro. Kenapa kita fokus ke sana? Karena kita lihat bahwa pada masa pandemi ini pengusaha mikro itulah yang bisa bertahan. Oke? Karena memang dia punya kebutuhan untuk kepentingan hidup dia sendiri gitu ya. Nah, kenapa tidak? Ini usaha mikro ini kita kembangkan untuk lebih besar lagi. Nah, itu yang sedang kita buat edukasinya lah gitu loh ya. Kita punya program bahwa Kadin ingin menjadikan bahwa sebagai lembaga kawah apa namanya ya? Istilahnya lupa lagi saya. Kawah Chandra di Muka, bahwa pengusaha mikro terutama bukan hanya sekedar dibina, diberi pelatihan, diberi modal, tapi juga memasarkannya. Kita akan coba bantu gitu. Diberikan bantuan selain diberikan modal, tapi juga gini, diberi kalau peluang pasar gitu. Untuk permodalan kita tidak pernah menjanjikan permodalan, tapi kita upayakan permodalan itu nanti kerjasama dengan pihak perbankan atau pihak ketiga lainnya lagi gitu loh ya. Yang pasti bahwa pemasaran kita sudah coba. Bahwa ini sekarang ini Ketua Umum Kadin Banten mempunyai satu program banner. Artinya bahwa setiap pengusaha mikro yang mau dipasangkan bannernya ada logo Kadinnya, itu kita pasangkan di tempat itu gitu. Tujuannya untuk menarik simpati supaya bisa menambah omset buat mereka. Yaitu bahwa orang-orang nanti yang simpatisan Kadin bisa melihat logo Kadin dan mau belanja di tempat itu gitu loh. Ya, gitu. Itu. UMKM ini tidak kontradiktif dengan, karena kan selain dinas ya di kabupaten kota gitu kan, nah, terus kemudian dari Kadin, bahkan dari beberapa organisasi kemasyarakatan juga yang digaungkan ini adalah soal UMKM gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Kadin dalam bentuk implementasi pembinaan terhadap UMKM ini di mana gitu? Contohnya gitu. Misalkan. Artinya gini, kita tidak pernah bentrok itu karena kita mengadakan kerjasama dengan mereka. Kita kan mitra pemerintah. Artinya seperti contohnya begini. Jadi by data gitu Pak ya? Baik bukan hanya sekedar by data, juga bila perlu baik kegiatan juga gitu loh. Gitu ya. Kegiatan yang kerjasama nanti bisa diselenggarakannya entah itu atas nama Kadin, mendatangkan memang dari pemerintah atau memang pemerintah yang nanti kita support pesertanya juga gitu, antara lainnya begitu loh Pak. Jadi artinya tidak pernah berkontradiksi gitu ya. Tidak lah gitu ya. Gitu. Baik pemirsa Tangerang Utara News, obrolan kita dengan Wakil Ketua Umum Kadin Banten bidang OKK ya. Bidang OKK Pak Haji TB Hadi Mulyana SH. Obrolan kita pada malam ini kita cukupkan, sekian, dan terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sukses terus Kadin Banten untuk sukses juga untuk Tangerang Utara News ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, selamat malam Tangerang Utara News. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.